Enggak sih, kalau saya kira siapapun menteri presidennya dengan pola hubungan yang sifatnya seperti hari ini ya, saya kira pemerintahan hari ini nggak akan efektif. Siapapun pemerintah presidennya, mau dari militer, mau non militer sama. Kenapa? Karena tadi problem koordinasi dan banyaknya menteri-menteri dan pada sebenarnya nggak terlalu efektif gitu. Banyak masyarakat yang berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memperbaiki kondisi negara yang tidak baik-baik saja akibat berbagai kebijakan yang dibuat Joko Widodo alias Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden 2 periode, yakni periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Namun, pengamat militer Profesor Muradi memberi isyarat bahwa harapan itu agaknya takkan terjadi, bukan karena adanya kooptasi Jokowi semata, melainkan karena kabinet Prabowo yang sangat gemuk yang berpotensi memunculkan konflik internal dan membuat pemerintahan menjadi berjalan dengan tidak efektif. Ya kalau ngelihat polanya sih problemnya bukan kooptasi Pak Jokowi semata ya, tapi juga karena pemerintahan gemuk sekali dengan 100 lebih menteri, wakil menteri dan kepala badan. Saya kira itu akan membuat pemerintahan tidak lagi efektif. Jadi problemnya bergeser dari problem yang sifatnya teknokratis ke problem koordinasi. Jadi misalnya ada menteri dengan wakil menteri, kemudian wakil menteri dengan kepala badan sebagainya. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalau kita bicara soal efektivitas, ya karena gemuk otomatis problemnya bukan di problem di luar tapi di dalam sendiri. Jadi asik ribut sendiri gitu loh, termasuk bisa soal penganggaran dan sebagainya. Jadi kalaupun misalnya jangankan untuk bisa mengakselerasi kerja-kerja politik Pak Jokowi ya, yang sebelumnya yang sisa pekerjaan lah gitu lah. Ini untuk kemudian bisa memberikan aksi-aksi ataupun program-program prioritas di 100 hari pun agak susah. Jadi saya sih menganggap agak berat karena posisinya pemerintahan hari ini ya terlalu gemuk, kemudian akhirnya problemnya bukan problem teknokratis, tapi di di koordinasi antar kementerian kelembagaan yang pada akhirnya membuat efektivitas pekerjaan tidak cukup. Artinya negara ini nggak akan menjadi lebih baik ya? Ya kalau lebih baik bisa, tapi ya harus ada langkah yang jauh lebih berani ya. Misalnya mengevaluasi kementerian. Betul nggak menteri-menteri itu efektif atau enggak? Yang kedua, kepala badan yang ada itu sesuai nggak atau tidak saling cross nggak dengan yang lain? Kalau itu tidak dilakukan, saya kira problemnya akan muter begitu terus. Bang, tapi ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini kan basicnya militer. Dia ini katanya orang yang cerdas dan ahli strategi, dan banyak yang mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini sebetulnya belum all out, artinya dia masih menahan-nahan. Apa melihatnya gimana? Enggak sih, kalau saya kira siapapun menteri presidennya dengan pola hubungan yang sifatnya seperti hari ini ya, saya kira pemerintahan hari ini nggak akan efektif. Siapapun pemerintah presidennya, mau dari militer, mau non militer sama. Kenapa? Karena tadi problem koordinasi dan banyaknya menteri-menteri dan pada sebenarnya nggak terlalu efektif gitu. Karena gini, pemerintah efektif itu adalah pemerintah yang bisa kemudian akseleratif. Apa tuh akseleratif? Pemerintah yang bisa kemudian menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi pemerintahan, evaluasi dan sebagainya. Di situ yang saya kira akan berputar di level itu. Tapi kan banyak orang katanya melihat ada tanda-tanda nih, misalnya katanya kan waktu di era Pak Jokowi ini presiden threshold gugatannya selalu ditolak. Di era Prabowo tiba-tiba terima. Kemudian juga upah minimum yang di era Pak Jokowi itu di bawah 1%, sama dia dinaikkan bisa 6,5%. Nah, masalahnya negara punya uang nggak? Pengusaha punya uang nggak? Jadi memang jangan mengalihkan problem yang sifatnya bukan menjadi kewenangan negara. Memang kewenangan negara, tapi kan juga negara harus bisa menanyakan dulu dengan pengusaha kemampuan pengusaha berapa persen naiknya. Nah, itu ya. Atau misalnya parliamentary threshold ini kan misalnya soal negosiasi aja. Apakah nanti misalnya betul-betul 0% atau hanya partai yang sudah masuk di parlemen. Itu masih debatable kan, belum clear betul karena kita nanti lihat revisi undang-undang pemilunya. Apakah memang nanti mengarah ke arah bebas sama sekali, misalnya siapapun partai
partai peserta pemilu boleh mencalonkan atau partai peserta pemilu yang punya kursi di parlemen. Artinya selama ini pernyataan-pernyataan dia bisa membicarakan rakyat lah, membicarakan korupsi lah, itu ada bisa ada ya. Memungkinkan bisa, tapi tadi kan dia bicara soal akseleratif. Dengan pemerintahan yang gemuk ini, saya sih agak khawatir ini akan problemnya di dalam, bukan di luar. Itu aja sih poinnya. Jadi kalau mau ya membangun efektivitas pemerintahan dulu. Dengan cara apa ya? Tadi pemerintahan yang lebih bisa menjaga warna dan arah gerak yang lebih clear dan lebih bisa diterima oleh publik. Kasus hukum apa, di mana dia disinggung ya, tapi dia nggak bereaksi dan juga tidak melakukan proses hukum, itu masuk indikasi nggak bahwa? Saya sih ngeliat apa urgensinya merespon. Okay. Kalau buat saya respon itu penting kalau kemudian ternyata itu bicara soal pemerintahan. Saya kira udah itu beberapa kan sudah masa lalu. Okay. Kalau kita ngelihat postingannya kan di 2013, 2014 kan dia, yang memang sebelum itu gitu. Jadi udah hampir 10 tahun yang lalu. Jadi kalau direspon untuk apa? Justru mungkin memungkinkan adalah bagaimana mengefektifkan pemerintahan dan wakil presidennya. Oke. Harapannya gimana terhadap Pak Prabowo nih agar bisa efektif kan? Ya sesimpel misalnya ya mengevaluasi dulu apakah memang dengan kabinet yang gemuk ini itu target pemerintah jadi berapa jalan atau enggak. Kalau enggak saya kira ya akan sama. Dia akan bisnis sesual. Jadi problem dia di dalam. Saya misalnya katakan hari ini misalnya bagaimana misalnya menyelesaikan masalah menteri dan wakil menteri, badan dan kepala badan. Tadi kan curhatnya kan dengar kan dia. Nah, itu kan seperti itu kira-kira. Jadi memang kita nggak bisa berharap betul dengan model pola hubungan yang sifatnya gemuk, pola hubungan yang kementerian yang banyak. Kenapa? Karena harus ada proses mengambil kebijakan dan sifatnya tidak terlalu panjang birokrasinya.